Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kepada Bapak Ibu yang terhormat, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan serta hidayahnya pada saat ini kita bisa bertemu dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Dan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya kami haturkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri sosialisasi tentang kekerasan terhadap anak. Pokok bahasan pada saat ini kekerasan pada anak. Bentuk kekerasan pada anak, kekerasan pada anak dalam siklus kehidupan, penyebab terjadinya kekerasan pada anak, pengertian cyberbullying, aspek pidana dan perdata dalam kasus bullying terhadap anak. Kekerasan pada anak, suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah satu pada anak dalam menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya. Bentuk kekerasan pada anak diklasifikasikan dalam 4 macam, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan sosial. Di sini diterangkan kekerasan fisik itu kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh dan seperti penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap anak. Mungkinkah saat ini masih ada Bapak Ibu penganiayaan terhadap anak? Barangkali masih ada juga. Kekerasan psikis adalah situasi perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami oleh anak. Mungkin pada zaman sekarang juga masih ada anak yang tidak merasa aman dan nyaman, Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian yang ketiga, kekerasan seksual. Segala jenis aktivitas seksual dengan anak yang belum waktunya mungkin terjadi karena tidak disengaja atau tidak disengaja, ya. Yang mestinya itu belum waktunya dilakukan oleh anak-anak. Yang keempat, kekerasan sosial, yakni mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Dalam perlindungan anak-anak diteruskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yakni setiap anak berhak bebas dari kekerasan. Kekerasan pada anak dalam siklus kehidupan. Kekerasan yang dialami pada masa anak dapat berdampak hingga dewasa. Kejadian di masa kecil itu akan membekas sampai dewasa. Jadi anak-anak tidak boleh ada kejadian yang mungkin bisa membekas dalam hatinya, Bapak Ibu. Trauma masa kecil dapat mempengaruhi perilaku dan kesehatan mental di masa depan. Nanti kalau ada luka di hati, mungkin dia akan merasa cemas,
merasa trauma, ketakutan juga. Beberapa korban kekerasan berpotensi mengalami kesulitan hubungan sosial dan emosional. Nah, akan nantinya terjadi yang tidak diinginkan pada saat masa kecil, akan berdampak pada dewasa, dia akan cenderung penakut atau pemalu. Penyebab terjadinya kekerasan pada anak ada 3 faktor, yaitu faktor keluarga, faktor ekonomi, yang ketiga kurangnya pengetahuan tentang pengasuhan anak. Pola asuh yang keras, ini faktor dari keluarga ya Bunda nggih. Pola asuh yang keras, konflik dalam keluarga, atau kurangnya perhatian terhadap anak. Anak yang perhatiannya kurang, mungkin dia akan hatinya berontak karena di rumah ayah ibunya sering bertengkar. Nah, dia akan mencari kesenangannya sendiri karena merasa di rumah tidak ada kenyamanan. Yang kedua, faktor ekonomi. Kesulitan ekonomi dapat menimbulkan stres pada orang tua sehingga memicu perilaku kekerasan. Nah, biasanya kalau ada kekurangan ekonomi pasti sering marah-marah lah, karena banyak tuntutan zaman sekarang, anaknya minta ini, minta itu. Akhirnya orang tua stres, yang jadi sasaran anak juga, tertimbullah kekerasan. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang pengasuhan anak. Orang tua yang tidak memahami cara mendidik anak Orang tua yang tidak memahami cara mendidik anak dengan baik cenderung menggunakan kekerasan. Nah, itu kurangnya pengalaman ayah ibu nggih, kurang kasih sayang terhadap anaknya. Jika anaknya melakukan sesuatu hal yang kecil, mungkin dia sudah marah-marah, segala sesuatu itu dikerasi. Nah, itu pun bisa menimbulkan mental anak, juga akan menimbulkan kekurangan mentalnya. Penyebab terjadinya kekerasan pada anak ada 3 bagian ayah ibu: pengaruh lingkungan sosial, pengalaman masa lalu, kurangnya pengawasan dan perlindungan anak. Di sini dijelaskan pengaruh lingkungan sosial, sepertinya lingkungan yang terbiasa dengan kekerasan dapat membuat perilaku tersebut dianggap wajar. Nah, inilah ya ibu, ternyata lingkungan itu juga berpengaruh terhadap perkembangan anak. Ya, seperti di lingkungan rumah atau tangga yang sering bentak-bentak anak, hal yang tidak perlu dibentakkan itu selalu bentak. Nah, itu akan mengakibatkan merasa anak itu sudah biasa dilakukan, jadi tidak merasa kaget atau takut ya. Pengalaman masa lalu, orang tua yang pernah mengalami kekerasan saat kecil berpotensi mengulang pola yang sama. Nah, inilah yang salah. Bapak Ibu, zaman dulu dan zaman sekarang itu tidak sama nggih pola pengasuhannya. Kalau orang dulu itu memang sangat keras, karena kurangnya pengalaman orang tua. Nah, pada dulu pendidikannya orang tua selalu keras, sekarang dilampiaskan kepada anaknya, katanya aku dulu juga begitu. Ini salah ayah ibu nggih. Tidak perlu dicontoh pengasuhan pada zaman dulu. Yang ketiga, kekurangnya pengawasan dan perlindungan anak. Anak menjadi lebih rentan mengalami kekerasan dari orang sekitarnya. Nah, nanti juga diawasi ayah ibu jika anaknya bermain ke tetangga,
mungkin anak kita terlalu pendiam, itu mungkin bisa dibully temannya atau diejek orang lain, itu juga harus diawasi. Di sini ada pengertian cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan perundangan atau intimidasi yang dilakukan melalui media digital atau internet, seperti media sosial, pesan online, forum, atau platform digital lainnya. Perilaku ini biasanya berupa menghina, mengancam, menyebarkan rumor, mempermalukan, atau pelecehan seseorang secara online. Nah, ayah ibu, kita harus berhati-hati dengan kemajuan teknologi. Apa yang ditonton oleh anak-anak, kita harus selalu waspada biar anak-anak tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Begitu ayah ibu ya. Aspek pidana dalam kasus bullying terhadap anak. Bullying terhadap anak dapat dikenakan sanksi pidana karena termasuk tindakan kekerasan atau perundungan. Pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak jika menyebabkan penderitaan fisik atau psikologis pada anak. Bentuk pidana dapat berupa hukuman, penjara, atau denda bagi pelaku. Jika pelaku masih anak-anak, penyelesaiannya dapat melalui instan peradilan anak. Ya ibu, ini semua nanti ada efeknya jika kita akan melakukan hal-hal yang merugikan terhadap anak. Dari situ ada yang bertanya, ayah ibu. Lanjut ya. Aspek perdana dalam kasus bullying terhadap anak. 1. Gugatan ganti rugi oleh korban atau orang tua. 2. Penggantian kerugian fisik, psikologis, dan material. 3. Tanggung jawab pelaku atau pihak yang lalai mengawasi. Sudah jelas ya ayah ibu tentang gugatan aspek perdata dalam kasus bullying terhadap anak. Dengan kejelasan di atas, semoga kita bisa memperlakukan anak-anak dengan baik. Mungkin sampai situ ada yang mau bertanya, ayah, ibu, baiklah. Jika tidak ada permasalahan yang harus dipertanyakan, dari saya sosialisasi hari ini kami tutup. Semoga kita selalu sehat, bisa membimbing anak-anak kita dengan baik. Mari bersama-sama ciptakan ruang aman bagi anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.